wabarakatuh. Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di ruang kepala sekolah dalam sesi acara diseminasi hasil BIMTEK bimbingan dan konseling yang membahas tentang 7 jurus BK hebat. Nah, dalam BIMTEK kemarin kita punya penugasan yaitu praktik baik. Di praktik baik saya kemarin sudah membuat 2 video praktik baik bersama dengan anak-anak kelas 12-1 karena memang waktu itu saya cari kelas yang kosong. Kemudian saya isi, ternyata selama 2 hari itu yang kosong 12-1 semua, maka saya ngisi di situ semua. Nah, di dalam 7 jurus BK hebat ini saya mengambil jurus 1 ya, jurus 1 dan jurus 3 kemarin yang saya praktikkan. Nah, jurus 1 itu kenali potensi, yang jurus 3 tumbuhkan resiliensi. Ikut Pak. 7 jurus BK hebat itu ada ini, ya. Kenali potensi, terus kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Di dalam 7 jurus BK hebat ini semuanya itu punya fungsi dan peran di dalam kita mendidik atau membimbing anak. Pertama itu kita kenali potensi. Nah, di sini kita yang kemarin membuat video tentang kenali potensi itu di kelas 12-1 tentang penggunaan salah satu alat bantu anak untuk mengenali gaya belajarnya. Dalam hal ini kemarin kita membuat menggunakan aplikasi atau situs akupintar.com. Nah, sebelumnya kita simak dulu video kenali potensi. Sebenarnya sudah saya unggah di channel YouTube saya. Saya punya channel YouTube. Di situ saya isi beberapa hal atau beberapa materi yang berkaitan dengan ini. Ini proses dalam pembelajaran yang diberikan ke anak-anak. Nah, di sini seperti yang tertera tadi itu kita menggunakan situs akupintar.com untuk mengenali anak-anak ini punya gaya belajar seperti apa. Jadi gaya belajar itu ada yang kinestetik, visual, auditori. Oke. Visual, kinestetik, auditori. Nah, rata-rata memang anak-anak itu di kinestetik. Hanya satu anak yang di auditori, pendengaran. Jadi mereka itu yang gaya belajarnya fokus ke pendengaran itu hanya satu anak yang kemarin agak sering semaput itu, Nelly Sakila. Nah, dari gaya belajar itu nanti mereka bisa menentukan kira-kira cara tepat saya untuk belajar itu seperti apa. Dengan alat bantu ini, nah ini prosesnya. Jadi anak-anak mulai mengerjakan. Saya videonya memang saya buat dengan tulisan-tulisan agak gaul karena ini kan untuk anak-anak ya. Jadi pangsa pasarnya ini untuk anak-anak.
Oke, cukup gitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang tentang gali potensi. Yang ketiga itu tentang resiliensi. Resiliensi itu apa? Resiliensi itu daya tahan. Kemarin sebenarnya mau saya buat berurutan. Jadi setelah jurus 1 itu jurus 2. Jurus 2 itu apa? Mengelola emosi. Tapi karena ini saya kemarin ngajarnya di kelas 12, maka yang paling dibutuhkan apa untuk anak-anak itu? Ternyata itu resiliensi. Resiliensi itu apa? Daya tahan. Resiliensi itu daya lenting. Karena anak-anak ini begitu mereka gagal di SNBP, rata-rata itu malas untuk ikut SNBT. Apa? Daya tahan atau daya apa istilahnya? Daya lentingnya untuk meraih keinginan atau cita-cita itu rendah. Daya juangnya itu rendah. Makanya saya kasihkan materi tentang resiliensi. Jadi saya lompati. Karena saya pikir ini yang paling dibutuhkan oleh anak-anak. Ini saya skip ya, sampai bagian langsung di penjelasan mawon ya, biar nanti tidak terlalu lama. Oke, saya cukup ini Bapak Ibu. Nah intinya untuk tugas diseminasi kemarin sudah saya laksanakan. Nah ini yang di channel YouTube saya. Cuman memang isinya belum banyak. Insya Allah ke depan saya lengkapi menjadi lebih banyak lagi. Ini tentang tips memilih jurusan dan lain sebagainya, insya Allah ada di channel YouTube saya. Ini tentang pameran pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan, memang biasanya saya menyertakan lebih banyak video. Karena apa? Anak-anak biasanya kalau diterangkan itu ngantuk dan bosan. Jadi saya lebih banyak ngajak mereka nonton video, ngajak mereka bermain. Materinya itu tidak usah terlalu banyak. Yang penting mengena pada inti. Karena saya guru BK, kalau jenengan kan guru mapel. Kalau guru mapel kan punya target, sementara kalau saya kan tidak punya target pembelajaran yang harus diselesaikan. Nah, dari 7 jurus BK hebat ini, insya Allah nanti itu semuanya bertahap itu kita buatkan video satu-satu, biar nanti itu bisa jadi pembelajaran baik untuk teman-teman guru BK maupun untuk anak-anak. Tapi nanti videonya tidak seperti tadi kan video laporan bahwa saya telah melaksanakan praktek baik di kelas bersama dengan anak-anak. Nah nanti kalau kenali potensi yang dalam bentuk video pembelajaran nanti itu beda, karena kalau di laporan kita punya beberapa ketentuan yang harus kita penuhi, tapi kalau di video pembelajaran intinya bagaimana anak-anak itu paham bagaimana mengenali potensi. Intinya nanti anak-anak bagaimana mampu mengelola emosi, terus kemudian bagaimana supaya resiliensi itu bisa tumbuh dalam diri anak dan sebagainya dan seterusnya. Intinya seperti itu. Jadi dari hasil BIMTEK kemarin, tugas ini saya laksanakan
Dan ini adalah sesi terakhir dari tugas, yaitu diseminasi kepada Bapak Ibu. Intinya seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada masukan Pak. Untuk di pengambilan video dari suara itu kan sudah diikuti dengan musik. Artinya kan itu harus muncul artinya boleh musik tapi ada penerang apa itu yang disampaikan. Jadi nanti kan kelihatan polos. Yang kedua kalau di pengambilan bisa ya suaranya itu lebih tinggi gitu. Pengennya gitu Pak. Ini masukan oke. Pengennya gitu lah. Kemarin pas saya mau masuk kelas itu jangankan wireless, tripodnya orang duwe gitu. Ini masukan loh. Pak Ari tukang tripod Pak. Apa mau dengan siap loh. Nah, tadi kan video hanya dengan musik. Gitu. Iya, kemarin ada penekanan juga. kenapa kok dikasih musik Pak? Karena noise Pak. Nah, kemarin itu kan noise-nya tinggi. Ya makanya yang suaranya jernih itu yang saya munculkan. Kalau suaranya noise itu ya supaya enak didengar kok jadi ini video ini suara kepenak blas. Ini ya seperti itu. Terima kasih masukannya Pak Joko. Insya Allah ke depan Pak Ari akan membelikan tripod dan wireless. Mau masuknya dulu lagi itu. Nah kan sekalian ngumpul ya Sarpras sama kepala sekolah ngumpul. Nah sarannya gitu. Memang sarannya itu. Dan Pak Kandar, kalau seandainya Bapak Ibu guru memang punya waktu longgar membuat video pembelajaran kan enak. Iya, saya tuh pengen kayak gitu Pak. Pandu memang. Apa Pak? Apa jadi ngajar lewat video yang dianukan enak. Anak perhatikan sambil muter-muter ngecek. Dan sekali video kita buat itu kan kita bisa sampai turun temurun bertahun-tahun. Intinya seperti itu. Makanya kemarin yang Kita melakukan layanan kepada anak-anak. Wendri mungkin ada kasih masukan? Tidak ada. mungkin gini Pak. Terus Pak ya. Ini kan kita terbuka aja ya. Pak Mian juga masih pengawas kita. Meskipun mungkin di tahun depan sudah memang lepas. Tapi paling tidak gini Pak, dari beberapa komunikasi kita dengan teman-teman kemarin ya. Ini memang kerja BK menurut saya itu perlu kita kita tandaskan untuk ini Pak, SOP-nya itu loh. Jangan SOP-nya itu harus semuanya harus seragam kayak gitu. Biasanya kan mungkin antara Pak Agung dengan Bu Sofi terus sama Pak Wong mungkin berbeda. Nah itu kalau bisa ya mungkin nanti ini kan sudah mau semester sudah mau selesai ya Pak Joko ya, yang lain ya. Barangkali di semester 6 nanti ya, mungkin nanti kasih SOP seperti apa. Mungkin gue ini terserah ya Bu ya. Karena kan gini Pak, paling enggak BK itu kan satu guru menangani berapa anak itu? Mungkin satu angkatan ya. Satu angkatan. Paling enggak kan menurut saya ada kayak rutin bener-bener ngecek kelas gitu. Paling enggak kan bawa buku apa itu? Buku apa Pak? Buku siswa itu kan dia harus punya pegang itu ya buku pribadi itu paling enggak dia punya pegang, paling enggak atau seminggu yang ngecek bener-bener anak yang perlu pendampingan dalam itu siapa kayak gitu. Menurut saya kayak perlu kayak gitu. Ada SOP seragam lah, monggo nanti atur gimana gitu. Yang pasti yang lebih kompeten ada dengan DPK. Tapi artinya biar nanti antar 3 buku ini benar-benar seragam loh Pak. Saya fokus di kelas 10, saya di kelas 11, yang lain kelas 12 kayak gitu. Karena kemarin ya masukannya beberapa teman tak rasakan ya, tapi kalau nggak salah itu kok kurang optimal Pak. Makanya sampai ada dulu kan dia masuk kelas ya, kelas lagi itu harapannya benar-benar kayak saya sama dia mengenal bahwa kita saya itu mungkin Pak Agung, saya bisa komunikasi. Paling nggak ya itu jalan komunikasinya itu lebih ditinggal. Kalau nggak salah pas ada Bu Elina Pak Agung tahu betul? Nggak tahu ya. Nah mungkin berdasarkan pengalaman beliau di SMA Jepon yang dulu kan SMA pinggiran, tapi ternyata sekarang sudah menjadi SMA nomor 2 di Blora kalau nggak salah. Pokoknya dengan penerimaan di jalur SNBP Pak. Itu karena memang pendekatannya itu ternyata kayak gitu personal, benar-benar anak menghadapi itu nggak takut. Saya itu mesti ini punya masalah kayak gitu. Ya kesan-kesan kayak gitu kita hilangkan. Nah itu loh menunggu kayak gitu nanti gimana prosesnya. Pokoknya jadian mau kali ketika mau lah ya terus di sekolah ini naik ya kayak gini.
Betul Pak. Oke, siap Pak. Terima kasih masukannya. Insya Allah kalau masuk BK nggak ada yang takut sekarang Pak. Ada ya. Yang perlu kita tingkatkan itu kalau mau apa malah yang ngerti sih itu Pak. Mari Jadi kali. kalau itu Pak, cuma yang perlu kita tingkatkan mungkin itu minat anak untuk melanjutkan dan kita rendah sekali. Ya, mau tekniknya gimana? Kalau yang lain itu mencapai 50%, kita kan paling 20%. Oh, sampai sekarang. Ada Lebih sekitar lah, Pak, 20-25%. Tapi ini Pak, untuk pendataan kita sebenarnya di akhir tahun tuh SMA sudah valid apa belum? Nah, saya tuh pengen benar-benar ada sebuah apa ya Pak, wadah atau apa. Jadi apa itu jenisnya, apa Penelusuran berbau learning atau apa. Jadi tahu, oh angkatan ini tuh ternyata yang sekolah gini loh. Nah itu perlu Pak. Tapi saya yakin anak sini digali ya Pak. Dari yang swasta, yang negeri dan sebagainya kita kok akeh ya Pak. Jadi di atas 20% misalnya Pak. itu berarti penelusuran Pak, alumni Pak. Oke. Kalau kemarin itu sekitar 50 berapa Pak? 50-an. 50-an dua. Nah, 50-an dari 200 itu kan ya 25%. Artinya memang ada peningkatan 5%. Ya rencananya mungkin untuk yang tahun 2026 ini nanti lulusan 2026. Rencananya kalau bisa ya tetap sama dengan kemarin Pak. Kita undang orang tua bagi anak-anak yang mau melanjutkan, kita undang, menyemangati mereka agar anak-anak yang mau melanjutkan ini tetap bisa melanjutkan tanpa ada hambatan dari orang tua. Gitu dulu nggih. Oh iya. Pak Udin, foto-foto Pak. Kan video sama foto. Penguatan PM terkait dengan asesmen kurikulum apa ini di pembelajaran mendalam. Itu ternyata setelah saya yang pertama ngisi itu, yang kedua itu 7 jurus BK itu untuk semua guru, sehingga itu kalau memungkinkan nanti diagendakan di sana, sehingga nanti dengan punya waktu yang cukup untuk itu. Siap Pak. Rencananya nanti pas waktu rapat dinas jadi kan nanti waktunya juga. Ini kan hari ini kan mungkin untuk pengumuman laporan, kejar laporan. kejar laporan juga sama kemarin saya juga. Tapi kebetulan saya pas diminta itu saya sudah pengimbasan ke sekolah-sekolah, tinggal apa upload. Ini kan dengan yang untuk upload laporan sudah, tapi yang untuk kepentingan sekolah ini kan berarti belum maksimal karena baru berapa persen ini dari semua guru. Barangkali nanti kalau dengan minta masukan saya mengusulkan supaya nanti diagendakan untuk teman-teman guru semua. Jadi tidak hanya 1 juz, tapi 7 juz itu sambilan rumahan. Siap Pak. Berapa lama waktu? Harusnya 1/4 jam kan mungkin. Ya 7 kali 1/4 kan 1,5 jam kan cukup. Itu terima kasih untuk Pak. Saya Pak Agung, Nggih. tadi mungkin dari Pak Kanda saya menambahkan, jadi untuk rekam jejak alumni yang meneruskan ke perguruan tinggi itu bukan hanya kita mengira-ngira, tapi menurut saya mungkin BK punya data otentik by name lah, paling tidak by name, kemudian universitasnya. Kadang-kadang itu kita butuh itu gitu. Ada Bu. Per tahun Bukunya mungkin ada, di angkatan ini berapa, kemudian di angkatan ini berapa, sehingga nanti kalau sewaktu-waktu kita butuh itu kita tidak Dan pendataannya jangan pada saat lulusan itu. enggak. Jadi seperti ini sepanjang jalan, Nggih. sepanjang masa. Karena apa? Karena ada anak yang kerja dulu, Nggih. setelah itu baru daftar. Ini kan tidak termasuk kuliah loh. Sehingga itu animan kalau tidak terdata karena Nggih. Biasanya karena kalau akreditasi kan akreditasi iya kita kita butuh itu, butuh data itu yang semakin tinggi kan semakin data baik. rekam jejak alumni. Sehingga pendataannya sepanjang masa setiap ada anak yang datang ke sekolah ditanya, barangkali anak itu bisa memberi apa itu informasi. Selain saya itu ada menit nanti terdata. Tidak hanya saat lulusan itu kuliah apa enggak itu toh, itu nanti data sangat kasar sekali kan kalau sudah setahun kemudian ada ini kan malah ada tambahan banyak. Yang mungkin kalau perlu satu buku itu atau kebenaran. Oke. Siap, terima kasih Bapak Ibu semua atas masukannya. Saya kira ini insya Allah ke depan untuk
diseminasi di semua guru saya siap, tinggal nanti nunggu waktunya, waktu yang tepat dan pas untuk menularkan semua ilmu. Jadi kemarin itu juga sebenarnya dari 7 itu guru-guru itu minimal 4 katanya gitu. Minimal 4 yang harus untuk menguasai untuk yang untuk belum hafal, Nah, yang 3 untuk berbeda. gitu. Saya kira itu, terima kasih atas partisipasi jenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.